Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Puan Maharani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir. Tentunya tuan rumah, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jajaran pimpinan DPP Partai Golkar, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar, dimanapun saudara-saudara berada, yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, para wakil menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Daftar terlampir. Sambil absen saya sebut satu-satu. Menko Politik Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, saya kira berada di posko bencana, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Hukum Saudara Supratman Andi Adgas, Menteri Hak Azazi Manusia, atau nggak usah sebut ya, nanti ketahuan yang nggak hadir ini. Ya sudah. Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan. Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hebat kali kok baca doa itu. Mungkin salah jabatan kali ya, mungkin dia apa pindah Menteri Agama gitu kan. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Kemudian para ketua umum partai politik yang hadir malam hari ini, yang mewakili, ada partai PDIP, PAN, Demokrat, Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, banyak yang hadir di sini. Banyak alumni Golkar juga soalnya itu.
Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Umum Saudara Al-Muzammil Yusuf yang saya hormati. Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep yang saya hormati. Kok lebih rame dari abangnya ini? Mungkin badannya lebih besar. Ganteng lagi. Ini emak-emak senangnya yang ganteng-ganteng gitu. Nanti saya sebut saya skap, teriak lagi saudara-saudara. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Mardiono yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan, atas rezeki dan kesehatan yang masih kita alami, sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di acara doa untuk bangsa dalam rangka puncak hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan Karya dengan tema merajut kebersamaan membangun Indonesia maju. Saya kira acara ini sangat baik dilaksanakan dengan sederhana tapi dengan penuh hikmat di tempat yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Saudara-saudara sekalian, musibah ini sesuatu yang memang kita rasakan, penderitaan, kesulitan, tantangan daripada saudara-saudara kita di situ. Namun di lain pihak kita juga menyadari bahwa bangsa kita, negara kita ternyata adalah negara yang besar dan yang kuat. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana, tapi bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa
negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita harus hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Itu tugas pemimpin. Saya dalam hati, di tengah tentunya kita prihatin, saya merasa bangga dengan aparat yang saya pimpin, dengan pemerintah yang saya pimpin sekarang, dengan tim kerjasama kita. Kita buktikan kepada rakyat, kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat kita. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih. Selalu menimbulkan rasa tidak percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah. Biarlah, ini demokrasi. Silakan. Yang penting, saya terima kasih malam hari ini. Saya diundang oleh Partai Golongan Karya dalam acara saudara-saudara. Terima kasih saya diundang. Dalam hal ini saya mengatakan terima kasih kesetiaan Partai Golkar kepada koalisi yang saya pimpin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan
Pertama ya, saya ucapkan penghargaan kepada Ketua Umum Pak Bahlil, ya kan. Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas. Kalau ini benar-benar saya sangat cerdas. Ya, semua acara sangat detail. Dan beliau turun ke lapangan ke Sumatera juga benar-benar turun ke lapangan. Mungkin karena beliau relatif masih muda, ya, masih fit, apalagi orang dari Indonesia Timur. Ciri khas orang Indonesia Timur, ada ciri khasnya. Anda mau tahu ciri khas Indonesia Timur? Orang Indonesia Timur itu suka berkelahi. Benar ya? Coba mana orang Indonesia Timur angkat tangan? Nah, suka berkelahi. Cepat naik, benar? Tapi cepat turun. Dan orang Indonesia Timur itu memang sifatnya itu setia. Keras. Tapi kalau sudah menetapkan hatinya, dia setia sampai mati. Ini ciri khas orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur juga memang suka bapesta. Benar ya? Untung beliau juga sadar, negarawan. Oh, ini ulang tahun, tapi saudara kita sedang susah. Tidak boleh malam ini bapesta. Malam ini harus berdoa. Luar biasa, Ketua Umum. Dan beliau juga satu, ciri khas Indonesia Timur ada lagi satu. Kalau makan banyak sekali. Benar? Benar nggak? Benar ya? Mak-mak yang punya suami dari Indonesia Timur, nah itu repot saudara. Belanjanya selalu meningkat. Saya punya anak buah banyak dari Indonesia Timur. Selalu masalah. Ransum yang untuk 10 hari, mereka habis 5 hari gitu. Ini ciri khas Indonesia Timur. Jadi terima kasih undangan ini. Ya, saya terima kasih karena memang saya belajar politik di Partai Golkar. Beliau memang pintar menarik hati ya. Video yang dikasih lihat, video aku pakai jaket kuning. Taruh lagi fotonya almarhum bapak saya. Waduh, tambah jatuh hati. Kau memang pintar sekali. Tapi tidak, saya terus terang aja, saya merasa nyaman di sini. Dari aku masuk, aku lihat muka-muka kawan saya semua di sini. Kawan dan senior semua di sini. Bagaimana? Iya kan? Iya kan? Ada Mokhtar Ngabalin, ya kan? Katanya, nah kalau siang Mokhtar Ngabalin, kalau malam Denny. Katanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu maksudnya apa. Ya. Jadi saudara, golongan karya, golongan yang partai yang punya sejarah. Ya. Terima kasih saudara-saudara. Saya merasa diperkuat di sini karena kader-kader yang kau berikan kepada aku, mereka bekerja dengan sangat baik.
Kita punya teamwork yang baik. Kadang-kadang ibarat tim sepak bola, ya. Saya sebagai katakanlah manajer, coach, aku belum ngomong, si tim sudah ngerti masuk. Ya, aku lihat ke kiri, mereka sudah ke kiri. Jadi saya merasa sangat terbantu. Ini bukan ngarang-ngarang, saya terbantu. Satu hal yang sekarang mendasar adalah kita semua sekarang sadar dan mengerti apa itu sebenarnya pesan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita sadar dan saya berterima kasih semua tim saya mengerti, menyadari, dan kita sekarang tidak mau Undang-Undang Dasar 45 hanya menjadi mantra di mulut, tapi tidak mau dilaksanakan. Saya terima kasih para ulama, para kiai. Mungkin mereka lebih berani dari para politisi. Mereka yang minta saya setia laksanakan Undang-Undang Dasar 45 murni dan konsekuen. Murni dan konsekuen. Saudara-saudara, untuk melaksanakan itu perlu persatuan dan kesatuan, dan perlu keberanian. Sebenarnya apa yang ada di Undang-Undang 45 itu sangat sederhana. Bahasa Indonesianya tidak perlu ditafsirkan kembali. Semua jelas ada di situ. Tinggal kita mau atau tidak laksanakan itu. Kalau saya punya keyakinan, kalau kita laksanakan pasal 33, kita laksanakan semua pasal di Undang-Undang 45, pasti kita berhasil. Dan saya sudah buktikan, saudara-saudara, maaf, saya bicara di sini, saya sudah 1 tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara, elit politik. Saya berdiri di sini, saya sudah buktikan, dalam 1 tahun kita telah mencapai dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita. Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka, MBG pasti gagal. Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerimaan manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari, saudara-saudara. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama berapa tahun ini. Brasil berhasil mencapai 40 juta penerimaan manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai 49 juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa? Kita bisa lihat, saudara-saudara, lihat wajah-wajah anak-anak. Mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira. Bagi orang yang tidak pernah melihat
anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik, padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kader-kader yang diberikan Golkar kepada saya, membantu saya. Saya merasa sangat terbantu. Saya merasa semangat merah putih, semangat Undang-Undang Dasar 45 ada, sehingga kita tidak ragu-ragu. Mungkin suatu saat kita harus bertindak dengan tegas. Dan mungkin yang kita tindak mungkin kawan-kawan kita sendiri. Tapi saya katakan, bagi saya sebagai mandataris rakyat, sebagai yang disumpah di hadapan rakyat, saya dengan tim saya, dengan mereka-mereka yang memutuskan bergabung sama saya, bagi kita satu-satunya masalah adalah apakah ini menguntungkan rakyat atau tidak. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi. Mereka pintar-pintar, mereka mengerti. Kalau saya bicara sering saya diejek, Prabowo itu Rambo di podium. Apa itu? Ya kan? Hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung KPK bertindak, Prabowo bertindak semena-mena. Tidak, saya berkata, siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah. Rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Nggak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon. Ada yang suka ribut aja, gaduh aja, iya kan? Ya tapi kalau dia mau gaduh silakan aja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omon aja. Saudara-saudara, saya tidak mau menguraikan ya semua apa yang kita telah capai bersama. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, dan saya terima kasih para menteri saya, para pembantu saya sekarang turun ke rakyat, sampaikan ke rakyat kondisi sebenarnya. Kondisi bangsa, kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Di mana-mana ada perang.
Kalau terjadi perang berlanjut di Eropa, dampaknya ke kita. Makanya dari awal saya katakan, kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada energi, BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa, bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Selat di Laut Merah di depan Yaman kan terhenti. Nanti Hormuz bisa terhenti. Saudara-saudara, kalau kita tergantung import, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar upah keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sebagian lewat kapal. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Tapi tentunya sekali lagi, paradigma baru sekarang, politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi ke kita. Padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi ya rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera. Kalau cocok sama selera mereka, baru diributkan. Jadi kembali saudara-saudara, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik, supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri
condong saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah. Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani. Ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing. Begitu selesai bersaing, bersatu. Kompak. Gotong royong. Kerjasama. Dan sekarang saya kembali ingatkan, marilah kita lihat ke depan. Marilah kita lihat hari ini, kesulitan rakyat hari ini, dan ke depan. Jangan lihat ke belakang. Enggak usah sakit hati ke belakang. Iya kan? Kalau kita lihat ke belakang, ya kita pasti kita enggak tenang. Kita ingat terus, ya kan? Kalau aku ke belakang gimana coba? 5 kali ikut pemilu, 4 kali kalah. Ngabalin ketawa lagi loh. Ya sudah, menang kalah, maju terus, berbuat yang baik terus, mengabdi terus. Benar nggak Bang Ical? Ya kan? Kita berapa kali mengalami kekalahan? Ya sudahlah, tidak ada gunanya lihat ke belakang. Tidak ada jembatan bisa dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek. Nggak ada, nggak ada. Jembatan akan dibangun, ya, jembatan akan dibangun oleh baja, oleh kawat, oleh kayu, oleh batu, oleh semen, dengan uang. Gak bisa rakyat punya lapangan kerja dengan teori. Ini harus kita bersatu, harus kompak, cari solusi, cari solusi, cari solusi. Jadi itu yang saya selalu ajak. Kritik bagus, kritik harus, tapi yang baik, yang positif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Terima kasih komitmen Golkar kepada bangsa dan negara. Semoga kita kokoh terus, kita atasi semua masalah bangsa bersama, ya. Kita maju ke rakyat, silakan rakyat yang memilih. Tahun 2029 nanti ada persaingan lagi, monggo, terserah. Siapapun pemenang, kita harus loyal, kita harus bekerja sama. Itu keyakinan saya. Jadi saudara-saudara, saya mau tutup pidato saya sekarang, ya, karena memang waktunya, ya, udah lumayan. Saya masih ada acara lagi.
Saya mau tutup dengan pantun. Pohon beringin tegak berjaga, daunnya rindang peneduh kita. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Selamat ulang tahun alma mater saya. Terus bersatu, bahu-membahu, membantu rakyat Indonesia. Pantun kedua. Nggak mau kalah saya sama Bahlil. Beringin tumbuh, akarnya kuat. Tahan badai, tak mudah goyah. Melihat Golkar hari ini penuh semangat. Teruslah berkarya untuk Indonesia Raya. Pantun ketiga. Partai Golkar berlambang pohon beringin. Ketua umumnya pemuda dari timur. Bahlil Lahadalia namanya. Kulitnya hitam, giginya putih. Kalau ketawa manis sekali. Kalau bekerja, semangatnya tak pernah luntur. Terima kasih, selamat berjuang Partai Golongan Karya. Selamat berjuang, bela negaramu, bela tanah air kita. Mari kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi.